lagi. Terbit matahari sampai pada malamnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada malamnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama siapa yang dipuji? Biarlah nama Tuhan dipuji. Berikanlah Tuhan kita. Nah, sekarang sebelum kita mulai untuk memuji Tuhan lagi, Cevero mau ajak kita semua untuk bersatu dalam doa ya. Yuk semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa yang baik. Oke, Cevero pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh ada di Zoom ini. Sekarang kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang pimpin sertai dari awal hingga akhirnya, biar hari ini kami boleh nyanyi dengan semangat, kami boleh nyanyi dengan sukacita, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tertib, dan hari ini kami boleh jadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus yang pastinya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang semangat dan bersukacita, katakan amin. Ya adik-adik kasih semangat ya, jangan kalah semangat nih sama kakak-kakak yang melayani adik-adik nih di sini. Kita masih mau angkat satu pujian lagi, kita mau sama-sama bersyukur kalau hari ini kita boleh ibadah untuk merayakan HUT Sekolah Minggu yang ke-33. Sama-sama pujian ini dan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, kita bersama-sama angkat ucapan syukur kita lewat pujian ini. Katakan, hari ini, hari dijadikan Tuhan, kita bersuka. Mana bersukanya? Hari ini, hari dijadikan Tuhan, kita bersuka. Yang hari ini mana senyum yang nangis semuanya? Hari ini Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka dalam siapa? Bersuka. Dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari kita bersuka.
Oke, adik-adik, siapa di sini yang udah tua? Gak ada kali ya, semuanya masih pada muda, masih banyak semangat dalam diri kita. Bahkan kakak-kakak yang lain juga masih semangat, kita masih mau terus angkat pujian kita. Kita mau bilang lewat pujian ini kalau kita ini anak-anak Yesus yang menerima kemenangan dari Tuhan. Kalau kita mau milih kemenangan daripada Tuhan. Yuk kita mau sama-sama angkat pujian ini ya. Semuanya tepuk tangan di rumah. Kita mau sama-sama bersuka cita, semuanya bernyanyi. Ya cuma bersuka cita, mungkin ucapan cinta.
Adik-adik, kita masih mau terus angkat satu pujian lagi. Saya mau ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya semuanya kita mau nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan, kuasanya sangat besar. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang dalam setiap doa kita. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, mencarimu, menunggu segala sesuatu.
Biarkan negeri bersegasanya. Tiap berangkat lagi dari waktu masa silakan Kak Puji untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu ulang tahun GKI Jakastia yang ke-33. Bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dan anugerah Allah dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan belajar firman-Mu bersama-sama. Kiranya Engkau mengurapi lidah bibir hamba untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan dan dapat dimengerti oleh adik-adik yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, berkaryalah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Shalom.
Ya, kedengaran kah suaranya? Halo, kedengaran ya? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya adik-adik ya. Kakak bisa tampilkan slide yang nomor 1? Bisa ditampilkan slide yang nomor 1? Oke, makasih. Ya, adik-adik, dulu Kakak bergereja di GKI Jakastia. Kalau nggak salah itu dari tahun 2000 sampai 2007 ya. Jadi sudah lama sekali. Kemudian Kakak pindah kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi kalau dihitung sampai dengan hari ini sudah 2007, sudah sekitar 14 tahun ya Kakak tidak bertemu kembali dengan adik-adik di Jakastia. Jadi mungkin yang generasi yang baru-baru nggak kenal ya sama Kakak ya. Oke, nama Kakak Jeremia Pujianto, istri Kakak namanya Feni Aryati, kemudian Kakak punya 2 anak, namanya Marvel dan Aaron. Ya, itu kenalan singkat ya. Jadi adik, kan ada pepatah mengatakan, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Udah kenal ya? Adik-adik bisa manggil kakak dengan sebutan Kak Puji. Halo, halo. Halo, Kak Oke, nah kita lanjut. Kakak tolong tampilkan slide nomor 2. Halo Kak Puji. Ya, nah tema kita, tema firman Tuhan hari ini adalah menang dalam hal berdoa. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Oke, kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah adik-adik, oke, silakan lanjut ke slide berikutnya. Ya, terima kasih. Nah, adik-adik tentu sudah sering mendengar perintah Tuhan di dalam Alkitab agar kita setia di dalam berdoa. Nah, apa sih doa itu? Terus hal-hal apa saja sih yang bisa adik-adik bawa dalam doa? Nah, kakak mau nanya nih, ada yang bisa menjawab nggak? Mungkin 1-2 anak. Menurut adik-adik, doa itu apa? Ada yang mau Berbicara kepada menjawab? Tuhan. Apa sayang? Berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Apalagi? Apalagi sayang? Meminta sesuatu dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Wah, hebat-hebat ya. Komunikasi kepada Tuhan. Iya, bersyukur kepada Tuhan. Dengan Tuhan. Apa sayang? Menjalani hubungan yang erat dengan Tuhan. Menjalani hubungan yang erat dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Ini siapa namanya barusan? Yefta. Siapa? Yefta. Yefta. Oke, terima kasih Dede Yefta. Terima kasih ya jawaban doa, jawaban-jawabannya. Jadi adik-adik, doa bukanlah sebuah rutinitas atau kebiasaan harian yang kita lakukan saja ya. Tapi doa adalah hubungan komunikasi kita dengan Allah yang kita lakukan dalam nama Yesus Kristus. Jadi, ketika adik-adik berdoa, adik-adik sedang bicara sama Tuhan. Berbicara tentang apa? Tentang apa saja? Artinya, adik-adik bisa berbicara kepada Tuhan tentang mungkin adik-adik lagi mengalami kesulitan nih. Aduh Tuhan, sudah lama sekali sekolahnya via Zoom. Aku bosen nih, gitu kan? Atau mungkin adik-adik berdoa, Tuhan, aku agak kesulitan nih untuk mengerti pelajaran-pelajaran di sekolah. Atau adik-adik juga bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu loh agar sekolah minggunya bisa kembali bertatap muka, saya bisa bermain dengan teman-teman dimanapun berada, ya. Jadi intinya dalam doa adik-adik, adik-adik bisa membawa apapun pergumulan atau suasana hati adik-adik kepada Tuhan.
Dan Tuhan sangat senang mendengar doa-doa kita. Oke ya, jadi doa adalah komunikasi kita dengan Allah dalam Yesus Kristus. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Kakak. Slide yang keempat. Ya, terima kasih. Hal-hal apa saja yang harus ada atau menyertai doa-doa kita? Maksudnya gini adik-adik, ketika kita berdoa, hal-hal apa saja sih yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan? Yang pertama adik-adik, doa harus disertai pujian dan ucapan syukur. Di sini ada yang hafal doa Bapa Kami nggak? Coba Aku kalimat cuma yang tahunya yang Katolik, Pak. yang Katolik bagaimana sayang? Cuma sedikit sih. Bapak kami yang di surga, dipujilah namamu, Dimuliakanlah atau dikuduskanlah namamu ya? kuduskanlah Betul ya? menjadi anakmu supaya seperti bumi dan seperti di surga. Berilah kami. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Kakak cuma mau denger yang bagian awal tadi ya. Jadi kan di doa Bapa Kami itu bunyinya gini adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, maksudnya gini adik-adik, ketika kita datang berdoa, kita harus datang dengan pujian kepada Allah, dengan ucapan syukur kepada Allah. Nah, seperti firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kakak-kakak tolong slide berikutnya, slide yang kelima. Oke, kita bersyukur untuk apa aja nih adik-adik? Banyak ya, banyak yang bisa kita ucapkan syukur. Contohnya adik-adik bisa bersyukur karena masih sehat-sehat saja sampai hari ini ya di tengah pandemi corona. Banyak yang bisa kita ucapkan syukur. Contohnya adik-adik bisa bersyukur karena masih sehat-sehat saja sampai hari ini ya di tengah pandemi corona, tapi kita semua tetap diberikan pertolongan oleh Tuhan. Kita juga bersyukur bahwa adik-adik masih bisa sekolah. Meskipun mungkin tidak full ya sekolahnya, kadang masuk, kadang enggak, rata-rata lewat online. Nah, adik-adik tahu nggak di beberapa daerah, termasuk nih di salah satu daerah di tempat kakak ya, tapi itu di bagian kabupatennya masuk lagi ke dalam, siswa itu sangat sulit loh untuk dapat sinyal untuk sekolah. Adik-adik bisa lihat ya gambar di situ, mereka judulnya siswa gunakan sinyal Malaysia. Wah, berarti berat sekali ya pergumulan mereka untuk bisa sekolah ya, untuk bisa sekolah daring. Nah, mungkin adik-adik di sana tidak mengalami kesulitan seperti ini ya. Jadi di rumah mungkin ada internet yang lancar, belajarnya mungkin di ruangan yang ber-AC dan sebagainya. Tapi banyak juga loh kawan-kawan kita yang belajarnya itu susah. Mereka harus ke tempat-tempat tertentu, baru mereka dapat sinyal, ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Terus bersyukur untuk apa lagi? Bisa juga bersyukur karena papa mama sayang sama adik-adik. Adik-adik juga punya orang tua, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan adik-adik dipenuhi. Karena nggak semua orang loh punya papa mama, ada juga yang nggak punya gitu ya. Ada juga adik-adik kita yang mungkin karena keterbatasan tertentu, akhirnya nggak bisa ikut sekolah daring gitu ya. Contohnya mungkin orang tuanya nggak mampu beli pulsa, sehingga mereka tidak bisa beli kuota untuk sekolah daring. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, coba adik-adik tanya nanti ya, nanti coba adik-adik tanya ke orang tua. Gini tanyanya, Papa Mama suka nggak kalau aku bilang terima kasih sama Papa Mama dengan tulus? Pasti Papa Mama senang sekali. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bersyukur nih sama Tuhan, aku bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah memberikan kesehatan, memberikan orang tua yang baik, memberikan pertolongan sehingga papa mama bisa mencukupi kebutuhanku. Nah, Tuhan juga senang sekali ya. Jadi
Yang pertama, ketika adik-adik berdoa, adik-adik naikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, yang pertama itu ya. Jadi ketika kita berdoa, kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Oke, kakak bisa lanjut ke slide berikutnya. Slide yang ke-6. Ya. Kedua, kita harus datang berdoa dengan iman, bukan perasaan. Wah, maksudnya apa sih, Kak? Kenapa kita datang kepada Tuhan dengan iman dan bukan perasaan? Maksudnya gini adik-adik, ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir, Tuhan mendengarkan doa-doa kita, dan Tuhan senang dengan doa-doa kita. Dan Tuhan ingin menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita datang berdoa dengan iman dan bukan perasaan? Maksudnya gini adik-adik, kadang-kadang kan kita mungkin lagi merasa bosen nih, aduh Tuhan, lagi males banget berdoa, habisnya capek sekolah Tuhan, dari pagi sampai siang atau bahkan mungkin sampai sore di depan laptop terus atau di depan handphone terus. Oh, sehingga adik-adik merasa capek dan merasa nggak punya lagi tenaga untuk berdoa. Tapi ketika seperti itu, adik-adik harus tetap berdoa. Artinya adik-adik harus melawan perasaan capek, perasaan malas, dan tetap datang dengan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan itu senang sekali kalau kita berdoa kepadanya dalam kondisi apapun. Jadi seperti yang kakak sampaikan di awal tadi ya, bahwa kita bisa datang kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ketika adik-adik sedang sedih, ketika adik-adik sedang capek, ketika adik-adik mungkin sedang merasa malas, nggak apa-apa, datang saja kepada Tuhan. Datang berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir, Tuhan mendengarkan, dan Tuhan menyukai doa-doa kita. Jadi poin yang kedua ialah datang berdoa dengan iman, bukan dengan perasaan. Oke, berikutnya kakak yang ketujuh. Slide yang ketujuh. Oke. Doa harus disertai pertobatan dan kerendahan hati. Adik-adik bisa baca slide yang di situ nggak? Yang bagian atas itu. Tuhan mengasihi orang rendah hati. Bisa kita baca sama-sama? Kakak mau dengar suara adik-adik. 1, 2, 3. Tuhan mengasihi orang rendah hati. Jangan sombong. Nah, adik-adik, ini ada satu kisah nih di Alkitab yang digambar kita itu ya. Ada orang Farisi dan ada pemungut cukai. Jadi adik-adik pada zaman dulu, pemungut cukai itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak bermoral atau tidak beretika. Sehingga mereka sering dijauhi orang-orang gitu ya. Tapi ketika mereka datang ke bait Allah nih, seorang Farisi nih, wah dia datang dengan segala kesombongannya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur karena aku rajin memberikan perpuluhan, aku tidak seperti orang itu, seperti orang Farisi itu maksudnya ya. Aku rajin berpuasa, intinya orang Farisi ini menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi si pemungut cukai ini datang kepada Tuhan dan dia berkata, "Oh Tuhan Yesus, ampunilah kesalahanku. Aku tahu aku orang berdosa. Aku tahu aku banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu." Nah, menurut Tuhan Yesus, yang didengar doanya adalah si pemungut cukai. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan disertai pertobatan. Nah, adik-adik, setiap kita itu adalah orang yang tidak sempurna. Adik-adik juga mungkin kadang-kadang tidak mentaati orang tua ya, atau mungkin ngerjain adik-adik mungkin punya adik di rumah nih. Tapi mama minta tolong, tolong jaga adik kamu ya, mama lagi mau masak nih, contohnya gitu ya. Tapi adik-adik bukannya bantu menjaga adiknya adik-adik, tapi malah bikin adiknya adik-adik menangis contohnya. Atau mungkin adik-adik melakukan hal-hal yang melawan orang tua. Maka itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Nah, maka ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita dan kita memohon ampun kepada Tuhan dan juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Makanya dalam doa Bapa kami itu ada salah satu bagian yang berkata seperti ini adik-adik. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi poin yang ketiga yang kakak-kakak mau ajarkan kepada adik-adik ialah ketika kita berdoa, doa harus disertai dengan pertobatan dan kerendahan hati. Oke, kakak, slide yang selanjutnya. Iya. Ya, ini penting sekali ya. Doa harus disertai keyakinan iman yang teguh. Maksudnya apa nih, Kak? Keyakinan iman yang teguh itu maksudnya apa? Maksudnya di dalam kitab Yakobus 1 Yakobus 5 ayat 16b, firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika adik-adik berdoa dengan yakin, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, maka doa adik-adik pasti dijawab Tuhan. Ya. Jadi ketika adik-adik berdoa, adik-adik tidak boleh ragu. Bahkan adik-adik tahu nggak, ada satu peristiwa di Alkitab ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah gitu ya di padang belantara gitu ya, atau di sebuah taman. Tuhan Yesus itu dikelilingi orang banyak, juga dikelilingi oleh murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara, tiba-tiba banyak anak-anak yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Mau dipeluk Tuhan Yesus, mau disayang-sayang Tuhan Yesus. Kenapa seperti itu? Karena memang anak-anak ini merasa Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus menyayangi mereka. Tapi sayangnya, murid-muridnya Tuhan Yesus itu yang 12 orang itu justru marah sama anak-anak ini, marah juga sama orang tua anak-anak ini. Mereka bilang, "Hei anak-anak, pergi, jangan kamu dekat-dekat, jangan ganggu Tuhan Yesus." Tapi ketika Tuhan Yesus dengar itu, justru Tuhan Yesus marah loh sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu halangi anak-anak itu datang kepadaku. Justru orang-orang yang hatinya seperti anak-anak inilah yang punya kerajaan surga. Jadi pesan di situ Tuhan Yesus itu justru mengharapkan imannya kami orang-orang yang sudah dewasa ini ya, memiliki iman seperti adik-adik. Iman seperti adik-adik itu apa? Iman yang percaya penuh, iman yang tulus, iman yang tidak ragu-ragu, iman yang yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menjawab doa-doa, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi, Tuhan Yesus itu hadir, Tuhan Yesus itu mau menolong adik-adik. Nah, jadi ketika kita datang berdoa, adik-adik harus yakin dengan sepenuh hati bahwa doa adik-adik itu pasti dijawab oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, slide berikutnya, Kak. Oke, kita ulang ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dari yang poin yang pertama tadi, jadi ada 4 hal yang harus ada atau menyertai doa adik-adik. Yang pertama, doa harus disertai pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, bisa kita baca bersama-sama yang kedua? Kakak mau dengar suara adik-adik ya? Yang kedua, 1, 2, 3. Datang berdoa dengan iman Amin. Yang ketiga, 1, 2, 3. doa harus disertai dengan pertobatan kerendahan hati. Yang keempat, 1, 2, 3. Doa harus disertai keyakinan iman yang teguh. Yang teguh. Nah, adik-adik, kakak berharap bahwa mulai hari ini ketika adik-adik berdoa, adik-adik ingat 4 poin ini ya, ingat poin ini dan adik-adik bisa menjadi orang-orang yang menang dalam hal berdoa.
Sekali lagi, kadang-kadang mungkin lagi malas nih Kak berdoa, tapi harus dilawan ya. Kemalasan itu tidak boleh menang. Kita harus lawan bahwa dengan iman saya datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lagi menunggu-nunggu saya nih berdoa. Tuhan Yesus lagi rindu nih untuk menjawab doa-doa saya ya. Dan adik-adik harus bersyukur meskipun mungkin sekarang ya sudah mulai sekolah tatap muka, meskipun seminggu mungkin baru sekali atau 2 kali, tetapi bersyukur bahwa sekolah tatap muka sudah mulai dilakukan. Nah, anak Kakak itu kelas 4, dia sekolah di SD Immanuel, tapi sampai sekarang sekolahnya belum ada tatap muka, ya. Yang ada itu kelas 1 sampai kelas 3. Nah, jadi anak Kakak ini udah mau 1,5 tahun sekolahnya itu pakai Teams ya, program Teams dari Microsoft itu. Jadi memang agak berat adik-adik di masa pandemi sekarang ini, tapi kita bersyukur pelan-pelan pemerintah sudah mulai mengizinkan kita untuk bersekolah tatap muka, kemudian mungkin udah adik-adik sudah mulai bisa beraktivitas dengan normal. Yang perlu kita lakukan, kita doakan supaya semakin hari corona semakin hilang dan tiba saatnya nanti di waktu yang Tuhan kehendaki, di waktu yang terbaik dalam pandangan Tuhan, Ia akan melepaskan kita dari corona ini dan kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Jadi, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas kasih setia, pemeliharaan, dan pertolongan-pertolongan Allah. Oke Kakak, slide yang terakhir. Oke, selamat ulang tahun untuk GKI Jagastia, Sekolah Minggu GKI Jagastia yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu firman Tuhan yang bisa Kakak sampaikan hari ini. Mungkin sebelum Kakak lupa ya, Kakak juga menyampaikan terima kasih untuk pengurus sekolah minggu di GKI Jagastia yang sudah mengizinkan Kakak untuk bisa berbagi firman Tuhan kepada adik-adik. Kakak berdoa supaya di ulang tahun yang ke-33 ini sekolah minggu GKI Jagastia boleh semakin maju, boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan adik-adik menjadi adik-adik yang luar biasa. Berkat dari Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Tutup matanya dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya firman-Mu itu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah melalui kehidupan kami, melalui kehidupan adik-adik kami. Berkati adik-adik kami Tuhan di masa-masa studi mereka, di masa pandemi yang tentu sulit buat mereka. Berkati juga orang tua mereka, berkati kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, berkati GKI Jagastia yang berulang tahun ke-33, berkati Om Filipus, berkati Tante Lydia, berkati semua pengerja di GKI Jagastia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur dan kami naikkan segala syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya. Bersama-sama kakak katakan, amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik kita mau ngucap syukur ya, kita mau bilang sama Kak Puji terima kasih untuk pelayanannya. Sekarang semuanya di unmute, terus kita mau sama-sama bilang terima kasih Kak Puji, Tuhan memberkati. Oke, semuanya udah di unmute, kita ngomong bareng-bareng ya. Bilang terima kasih Kak Puji, Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Puji, Tuhan memberkati. Sama-sama. Terima kasih Kak Tuhan Puji, Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya, keluarganya, pekerjaan, dan semuanya. Oke adik-adik, siapa yang di sini bersuka cita? Boleh angkat tangan, boleh angkat tangan. Semuanya happy nggak? Coba lihat ada yang
Enggak. Ada yang ini, ada yang bengong-bengong aja, semuanya bersuka cita kan? Kalau hari ulang tahun, kita bersuka cita atau enggak? Kalau ulang tahun harusnya senang atau enggak? Bersuka cita. Iya, kita kalau berulang tahun senang. Kita hari ini mengucap syukur kalau Tuhan Yesus udah 33 tahun boleh membimbing kita sekolah minggu. Dari kakak-kakak dulu Celes juga sekolah minggu, sekarang Celes ngajar sekolah minggu. Nanti adik-adik juga gitu ya. Oke, kita mau lanjut ibadah, semuanya siap? Mau lanjut beribadah? Semuanya duduk yang baik, jangan tidur-tiduran, jangan malas-malesan, semuanya kita beribadah yang baik, yang siap, kita masih mau terus memuji Tuhan. Semuanya bersuka cita ya, handphonenya ditaruh, gadgetnya ditaruh yang baik, jangan goyang-goyang, konsentrasi, kita lanjut ibadah ya. Oke deh adik-adik, kita lanjutin ibadah ke Kak Vero, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa minta tolong papa mamanya untuk transfer ke rekening gereja ya. Sambil mengiring persembahan kita mau sama-sama angkat pujian 2 buah roh. Sukacita dan sejahtera bersama kemuliaan, kebaikan kesetiaan telah memberikan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Setiap hari. Kalau aku ingin sekali lagi. Kasih sukacita dan sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan telah memberikan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus, kebaikan kesetiaan telah memberikan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Rumah hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baik, Tuhan Yesus memberkati pemberian adik-adik semua. Kita minta tolong Tante Lydia yuk untuk tuntun kita dalam doa persembahan. Silahkan Ibu Gembala. Ya, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Ya, semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami, pakailah persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah Mama, berkatilah Papa di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Tante Lydia. Nah, adik-adik hari ini semuanya bersuka cita ya. Puji Tuhan, kita sudah menyanyi sama-sama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah terberkati. Sekarang ternyata Mama-mama ada simpen hadiah buat adik-adik. Coba mama-mamanya boleh keluarin hadiahnya, boleh dikasih ke adik-adik. Wah, semuanya gimana nih? Udah dapat hadiahnya? Aku belum, Kak.
Sudah? Kalau sudah, boleh kasih jempolnya. Belum. Aku belum sempat lagi diambil. Udah, hadiahnya boleh ditunjukin. Ditunjukin, kita mau foto dulu, ditunjukin ke kamera. Diangkat semua hadiahnya, kita mau sama-sama foto dulu ya. Udah semua? Belum Kak, lagi diambil. Yo, ditunggu yuk. Sudah. Makasih kakak. Wah, ternyata ada hadiah ya adik-adik ya. Semoga adik-adik suka ya sama hadiahnya. Gimana? Ada yang masih Tania mana ngambil? hadiahnya? Tania hadiahnya mana? Yuk, Saya kita belum mau sempat foto bareng diambil. hadiahnya. Tuh Elisa Milka tuh si Victoria. Mana Victor hadiahnya? Aku belum Ayo ambil semuanya hadiahnya, tunjukin. lagi diambil. Tuh Ceris aja memang udah dapat hadiahku. hadiahnya tuh Ceris. Makasih Bu Guru. Makasih kakak. Sama. Sudah oke? Ayo. Sudah ada semua? Semuanya tunjukin ya. Hadiahnya tunjukin, kita foto bareng ya. Oke, udah siap ya? Minta tolong Kak Cynthia untuk foto kita, siap ya? Ya, semuanya kasih senyum terbaiknya ya. Cevero pimpin 1, 2, 3, semuanya senyum, oke? Vero, ini Oke capture ya, diangkat semua hadiahnya. senyumnya yang lama ya ditahan. Kalau bilang 1, 2, 3 masih tetap senyum ya. Paham? Oke? Oke, Kak Cynthia yang pimpin ya, denger ya. Iya. Oke. 1, 2, 3 senyum semua. Iya, sekali lagi ya adik-adik. Tunggu ya. Maaf ya lama. Oke, sekali lagi ya. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Ya, biar semuanya kedapetan fotonya ya. Dah, thank you adik-adik. Oke, puji Tuhan ya. Sekarang adik-adik, ternyata bukan adik-adik doang nih yang dapat hadiah. Kita juga mau apresiasi, kita mau sama-sama kasih hadiah dari sekolah minggu. Kita mau kasih hadiah untuk kakak-kakak yang sudah bantu kita dalam pelayanan kita hari ini. Yuk kita mau minta tolong perwakilan dari kakak-kakak yang melayani. Katia boleh maju ke depan. Kita mau sama-sama kasih hadiah ke Katia. Iya, jadi adik-adik hari ini kalau ada musik, ada layar dan lain-lain, ini ada kakak-kakak yang ternyata yang bantuin kita. Oke, kita mau sama-sama say thank you buat Katia. Terima kasih pelayanannya. Boleh difoto ya Kak Cynthia ya. Udah 1, Dipin aja. 2, 3. Tunggu ya, maaf. Kupin dulu. Bentar, belum Fer. Tunggu ya. Sudah? Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Boleh senyum. Dah, mantap. Oke, terima kasih Katia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang adik-adik kita juga mau kasih sedikit hadiah dari sekolah minggu untuk para staff nih. Kita mau minta Kak Topper untuk perwakilan ya, terima hadiah. Mana nih Kak Topper? Kak Topper. Nah, halo Kak Topper, terima kasih pelayanannya. Yuk, difoto dulu ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih Kak Topper. Terima kasih untuk setiap staff, setiap kakak-kakak yang hari ini bantuin kita. Kita juga ada hadiah buat Bapak Ibu Gembala yang sudah diterima juga sama Bapak Ibu Gembala kita. Oke adik-adik, Cevero juga mau ingetin nih untuk KS minggu depan jangan lupa sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya. Oke,
Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Aku minta kesediaan Tante Lydia untuk tuntun kita dalam doa berkat. Iya, nanti bukan Tante Lydia, ini Om Filipus sudah selesai pelayanan, biar Om Filipus yang doa. Ya, sebelum Om Filipus doa, mungkin mau sampaikan ucapan terima kasih juga. Silakan. Shalom. Mana ya, masuk nggak ya? Masuk. Shalom. Filipus. Wah, Puji, selamat siang, selamat ketemu. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah melayani anak-anak kita yang dulu pelayan di sini juga. Puji Tuhan. Salam buat istri dan anak-anak. Amin. Makasih Om. Juga buat semua guru-guru sekolah minggu, ketua sekolah minggu, pendamping sekolah minggu, dan juga orang tua anak-anak semua. Makasih ya, semua dengan setia bisa mengikuti ibadah terus, walaupun kita lewat Zoom, belum tatap muka, tapi tetap semangat. Semangat semua. Ya, mantap ya. Hampir 2 tahun Om nggak ketemu kita, sekali ketemu, wih, gede banget nih semua nih. Kayak mahasiswa dan ya. Oke, enggak apa-apa, kita tetap sabar. Kalau Tuhan berkenan, tahun depan kita kumpul. Sekali lagi, guru sekolah minggu, pelayan-pelayan, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, Tuhan berkati semuanya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur acara ulang tahun ke-33 anak sekolah minggu telah berjalan dengan baik. Kami sadar bahwa sejarah gereja GKI Jakastia dimulai dari anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak telah menjadi berkat sehingga gerejamu ada di GKI Jakastia ini. Urapi semua guru sekolah minggu, pengurus, anak-anak, orang tua, biar kami semua bisa terus maju melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terlebih para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, hamba-Mu Puji yang sudah melayani, Tuhan berkati keluarga, istri dan anak-anak. Kami serahkan kesehatan keluarganya dan juga pekerjaan di Pontianak sana, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi pekerjaan Tuhan yang ada di GKI Jakastia, baik pengurus, baik guru sekolah minggu, semua tim, Tuhan memberkati. Akhir dari semua acara kami hari ini, segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Yesus Gembala kami yang baik. Kami serahkan semua doa syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun sekolah minggu GKI Jakastia. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih adik-adik Happy Sunday. Kita mau sama-sama doa sekali lagi ya. Semuanya on cam. Kasih senyum terbaiknya. Kita mau sama-sama kasih senyum yang terbaik karena kita mengucap syukur kalau sekolah minggu kita boleh berulang tahun yang ke-33. Gimana, sudah siap, operator? Minta tolong Kak Cynthia ya. Nanti Kak Cynthia yang pimpin. Oke, adik-adik ini buka open semua ya. Kita masih lihat masih ada yang tutup nih. Kalau bisa semua dibuka ya adik-adik. Kita mau foto-foto bersama Pagem Zoom. Oke, udah siap? Semua? 1, 2, 3. Sekali lagi ya, biar semuanya kedapetan. Tunggu. Ada Om Iwan enggak? Ada Om Iwan. Ada Om. Selamat Om Iwan. Ada dong, Om Iwan ada. Ayo Guru foto. sekolah minggu Yuk. yang setia tuh. Sekali lagi ya semua. Senyum 1, 2, 3. Oke. Thank Udah ya, you. Dah. Oke, terima kasih deh. Oke, terima kasih adik-adik yang hari ini sudah ikut ibadah. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya.
Tuhan Yesus memberkati, harus tambah semangat lagi untuk sekolah minggu. Dadah, see you. God bless you semuanya. Tuhan Yesus berkati. Salam buat mama papa ya. Terima kasih. Adik-adik semuanya. Terima kasih. Makasih Puji. Salam Salam. buat Tuhan. Bro, kita doa dulu ya. Kita doa ya. Yesus berkati semuanya. Oke. Oke, kita live ya. Adik-adik boleh live. Guru-guru kita boleh berdoa dulu ya. Kita sama-sama mengucap syukur. Udah? Coba ya. Untuk adik-adik, boleh live dulu. Kita guru-gurunya sama-sama berdoa ya. Kak Lois sudah boleh live, Kakak Lois? Jangan dong, Kak Puji. Kita sama-sama berdoa dulu. Oh iya, oke. Di mute dulu mau doa. Oke. Doa dulu yuk. Boleh keluar, Mute dulu kita doa ya. Esther boleh keluar. Coba di... Ini kok gue nggak bisa. Oke. Esther udah. Oke ya, yuk guru-guru Kak Puji, terima kasih sekali lagi untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati para remaja pemuda semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati untuk pelayanannya, guru-guru sekolah minggu juga, biar kita semakin semangat mengucap syukur kalau bisa berjalan dengan baik hari ini ya, walaupun tadi ada kendala sedikit di depan, ya tapi kita mengucap syukur akhirnya boleh tetap berjalan dengan baik. Kita sama-sama berdoa ya, mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan boleh pimpin kami setiap pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah HUT anak pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau ibadah kami bisa berjalan dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik multimedia, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, Kak Puji juga yang dari Pontianak sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami mengucap syukur biar semua yang kami lakukan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh Tuhan, jadi pelayan-pelayan-Mu yang semakin setia lagi dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami melayani Tuhan. Kami akan melanjutkan hari kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin. Sepanjang hari ini kami boleh berkarya bagi Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah setiap benih firman Tuhan tadi yang sudah dibagikan benar-benar menjadi benih firman Tuhan yang boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati adik-adik kami dan setiap anak-anak kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu, jiwa-jiwa anak kecil ini yang Tuhan boleh tempatkan di gereja kami, semua benar-benar mereka boleh semangat terus bertumbuh dalam Tuhan, walaupun masih dalam online ibadahnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ini doa syukur kami, haleluya, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Thank you Kak Puji. Ini dari Malang ke Pontianak ke Bekasi. Thank you Kak Puji. Thank you. Oke, thank you multimedia. God bless you semuanya. Happy Sunday. Bye bye. Happy Sunday. Tapi kita semua tetap diberikan pertolongan oleh Tuhan. Kita juga bersyukur bahwa